Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya, yaitu pertama ada Ali Firhas, kedua ada Priska Arlinda, ketiga ada Nanda Raditya, dan keempat saya sendiri Resa Wahyu Saputra. Untuk yang A, yaitu mengakses pin A0 variabel resistor atau potensio. Terminal akan menampilkan nilai sensor dari resistor jika potensio digeser ke bawah atau ke kiri, maka nilai sensor yang ditampilkan pada terminal semakin kecil. Jika potensio digeser ke atas atau kanan, maka nilai sensor yang ditampilkan pada terminal semakin besar. Delay dan dapat delay 100 akan memberikan jarak waktu 100 milisekund untuk menampilkan nilai sensor berikutnya. Pengamatan luarnya yaitu terminal akan menampilkan nilai sensor bergantung pada nilai resistor. Nilai sensor akan terus muncul selama Arduino dijalankan dengan setiap delay-nya 100 milisekund. Kemudian untuk poin berikutnya, poin B, yaitu mengakses pin 0, variabel resistor, dan LED. Untuk analisanya, terminal menampilkan nilai sensor dari resistor. Jika potensio digeser ke bawah atau ke kiri, maka nilai sensor yang ditampilkan pada terminal semakin kecil. Jika potensio digeser ke atas atau kanan, maka nilai sensor yang ditampilkan pada terminal akan semakin besar. Lampu pada pin 6 akan menyala kedip-kedip dengan rentang waktu yang sama dengan nilai sensor. Jika nilai semakin besar, maka lampu akan menyala dan mati lebih lama. Jika nilai semakin kecil, maka lampu akan menyala dan mati lebih cepat. Untuk pengamatan luarnya, terminal akan menampilkan nilai sensor bergantung pada nilai resistor. Nilai sensor juga seberapa lama LED pada pin 6 akan hidup dan mati. Untuk poin berikutnya disilakan. Poin C adalah mengakses pin A1, yaitu sensor suhu LN35. Dengan mengakses pin A1 akan mengakses sensor suhu LN35. Nilai dari tegangan sensor akan diubah ke dalam derajat Celcius. Ini dilakukan dengan kode program pada bagian 15 dan 16. Hasil output dari LN35 sebenarnya bukanlah suhu, tetapi sebuah tegangan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran suhu yang lebih akurat, kita harus menggunakan konversi nilai ADC, yaitu dilakukan pada line 15 dan 16. Kemudian nilai tegangan sensor akan ditampilkan ke dalam virtual terminal pada line 18 sampai 20 dengan delay sebesar 1 detik. Ini merupakan hasil dari jalannya kode program. Bisa dilihat di bagian kiri bawah ada suhu dari yang didapatkan dari LN35. Lanjut. untuk berikutnya yaitu mengakses pin A2 atau sensor cahaya LDR. Mengakses pin A2 sensor cahaya LDR pada percobaan kali ini pin A2 dihasilkan menjadi variabel dan pin LDR dan pin 6 dan dengan sensor bernilai 0. Pada kode kali ini mengalami error di mana seharusnya ketika nilai sensor lebih dari 700 maka mendapatkan cahaya, dan jika nilai sensor di bawah 700 tidak mendapatkan cahaya. Jadi pada percobaan kali ini tidak mengalami perubahan apa-apa pada pin LED 6, baik itu pin LED 6-nya menyala maupun pin LED 6-nya padam.
Hasilnya dapat dilihat pada virtual terminal terdapat tulisan tidak dapat cahaya dan tidak ada perubahan pada pin LED 6 ketika nilai sensor ditambah maupun dikurangi, tetapi tidak ada perubahan pada kinerja sensor. Berikutnya. Berikutnya di unmute dulu. Berikutnya di unmute dulu siapa? Sorry. Untuk poin berikutnya, mengakses pin 0 akuator DC servo. Posisi awal DC berada di pos 0 dengan menggunakan looping untuk menggerakkan DC hingga berada di titik 180 ke arah kanan, maka pos plus 1 hingga mencapai 180. Maka looping akan berhenti. Pada looping berikutnya, karena DC berada di titik 180, maka pos min 1 hingga mencapai 0 untuk menggerakkan DC ke arah sebaliknya. Untuk pengamatan luaran, DC servo berada di posisi 0, setelah itu bergerak ke kanan sebesar 180 derajat secara perlahan. Ketika sudah mencapai 180 derajat, DC servo akan bergerak ke kiri sebesar 180 derajat. Untuk poin berikutnya, silakan. Baik, untuk poin F, kita mengakses pin 10 DC, servo, dan variabel resistor. Pertama, kita memanggil servo.h, terus untuk nama objeknya ini servo1, dan di sini juga ada variabel potensio, A0, dan variabel nilai sensor. Berikutnya, objek tadi dihubungkan ke Arduino di pin digital 10. Kemudian di pin mode, potensio diubah jadi output, dan untuk perulangannya, pada fungsi analog read, nilai potensio menjadi nilai sensor, dan di fungsi map diubah nilainya dari 0 sampai 1023 jadi 0, jadi 180. Nilai servo diubah sesuai map dengan delay 5 detik. Untuk hasilnya, perputaran servo disesuaikan dengan nilai potensio. Jika nilai potensio ditambah, maka servo akan berputar ke kanan. Kalau nilainya dikurangi, maka akan berputar ke kiri. Selanjutnya, poin G. Poin G ini kita mengakses pin 11-12 dengan sensor SRF04. Pertama, jarak echo pin 11, terus trik pin 12, dan juga ada variabel durasi serta jarak. Pada setup, ada serial begin untuk menghidupkan virtual terminal. Pin mode echo pin diubah menjadi input, dan pin mode trik pin menjadi output. Untuk di perulangan, digital write, trik pin low dan high dengan delay 1 detik atau 100 milisecond untuk menghidupkan dan matiin trik pin atau pin 12. Terus durasi dari echo pin dihitung dengan jarak sama dengan durasi dikasih 0,034/2 dan terakhir jarak ditampilkan. Untuk hasilnya, pin 11-12 dihubungkan dengan sensor ultrasonik dan diberi resistor sehingga lampu LED menyala terus serta menghasilkan nilai jarak. Poin berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu H, interrupt. Inisialisasi variabel pada pin LED 6, 7, dan 6, 7, 8, dan 9, yaitu lampu LED 1 sampai dengan 4 akan menyala berurutan dari lampu LED 1 sampai dengan LED 4. Untuk fungsi interrupt-nya, ketika push button pin 2 ditekan, pin LED 2 akan padam dan akan kembali menyala sesuai delay yang ditentukan yaitu 10 detik dan akan kembali menyala lagi setelah
delay-nya selesai yaitu 10 detik. Outputnya. Seperti gambar ini, setelah hidup semua dan ditekan push button 2, pin 2 akan mati. Selanjutnya. Baik, untuk poin I. Pertama di sini ada variabel pin LED terdiri dari 6, 7, 8, 9. Sama ada variabel jumlah pin, itu sesuai dengan yang ada di variabel pin LED. Terus pada setup, variabel I sama dengan 0, I kurang dari jumlah pin. I++ di pin mode pin LED I itu menjadi output, terus pin mode dari pin 2 menjadi input pull up. Terus ditempel pin 2 sebagai interrupt dengan menjalankan fungsi integer ketika rising dari low itu ke high. Untuk perulangan, menghidupkan lampu LED secara urut dengan delay 1 detik, dan pada fungsi integer, pin LED 2 low untuk mematikan LED dengan delay 5 detik. Untuk hasilnya, lampu LED akan menyala dengan urut dengan delay waktu 1 detik, dan kalau kita menekan button 1 pada pin 2, maka lampu LED pada pin 7 akan mati dengan delay 5 detik. Poin berikutnya. Selanjutnya adalah poin C, interrupt. Sama seperti poin I, lampu LED akan dinyalakan mulai dari pin 6 sampai 9 secara berurutan tanpa dimatikan terlebih dahulu ketika menghidupkan LED lainnya. Putaran dari program bisa diganggu dengan menekan tombol yang berada pada pin 2 yang menyebabkan LED pada pin 7 mati. Bisa dilihat pada line program ke-9, di mana ketika tombol ditekan akan menjalankan fungsi interrupt di line 19 sampai 22 yang menyebabkan LED pada pin 8 akan mati selama 5 detik. Ini bukan hasilnya. Dengan adanya perintah falling pada interrupt, maka proses interrupt akan dijalankan ketika tombol ditekan, berarti dari atas ke bawah dan tidak yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.